Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan para sahabat semua senantiasa sehat dan senantiasa dilancarkan semua urusannya. Kali ini para sahabat masih tetap ditemani oleh Pak Toto di channel Rumah Cerita. Kali ini Pak Toto akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Adi Firmansyah. Cerita berjudul Mati Belum Sempurna. Namun sebelum Pak Toto melanjutkan ceritanya, silahkan bagi para sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe yang ada di bawah, karena menekan tombol subscribe ini gratis para sahabat, dan juga nanti para sahabat akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan jika channel ini upload cerita terbaru. Baik para sahabat, Pak Toto akan melanjutkan ceritanya. Cerita seram dimulai. Pagi itu aku tengah duduk di beranda rumahku. Ya, sebagai seorang pengangguran, aku memang tidak mempunyai kesibukan apapun di pagi hari ini, apalagi saat ini aku tengah berduka. Ya, ayahku telah meninggal beberapa hari yang lalu. Ya, perkenalkan, namaku Yanto. Aku adalah anak tunggal dari sepasang suami istri yang bernama Pak Darman dan Ibu Dian. Ayahku Pak Darman telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu dalam usia 52 tahun. Dan ibuku yang bernama Ibu Dian saat ini berusia 51 tahun. Sepeninggalan ayahku, kami hanya hidup berdua, aku dengan ibuku. Ibuku berjualan sembako di rumahnya, ya orang bilang warung kelontong. Itulah sumber penghidupan keluarga kami. Pagi itu ibuku tengah menjaga toko miliknya yang ada di samping rumahku, sedangkan aku saat itu tengah duduk melamun dalam kesendirianku. Dalam usia 25 tahun, beberapa orang temanku sudah menikah, bahkan ada beberapa yang sudah memiliki keturunan atau anak. Namun aku sampai saat ini belum berumah tangga, bahkan pacar pun aku tidak punya. Ya, aku sih berpikir mungkin karena situasi dan kondisiku yang seperti ini, maka tidak ada seorang perempuan yang mau menjadi istriku. Semua aku terima dengan ikhlas. Mungkin inilah yang telah Allah kehendaki atas diriku. Pagi itu ketika aku tengah duduk di beranda rumahku, tiba-tiba aku dikejutkan oleh sebuah suara dari dalam rumahku. Sebuah suara teriakan dari dalam rumahku. Aku saat itu langsung masuk ke dalam rumahku untuk mencari sumber datangnya suara. Namun ternyata aku di dalam rumahku tidak menemukan suara apapun. Suara itu tetaplah menjadi misteri untukku. Bahkan ibuku yang tadi berada di toko pun ikut keluar dan menghampiriku. "Yanto, ada apa itu? Kok suaranya keras banget kayak orang teriak?" kata ibuku. Ya, saat itu ternyata ibuku pun mendengarkan apa yang aku dengarkan. Suara teriakan itu terdengar begitu jelas. Aku dan ibuku kemudian menuju ke rumahku untuk mencari-cari di setiap ruangan yang ada di kamarku dan beberapa kamar yang lainnya. Aku berharap aku menemukan sumber suara yang tadi aku dengar. Namun setelah mencari sekitar 1/4 jam, ternyata aku tidak menemukan apapun yang aneh di dalam rumah kami. Pencarian pagi itu kemudian kami hentikan dan aku kembali meneruskan meminum kopiku yang ada di beranda rumahku. Saat itu seorang sahabatku yang bernama Anwar, yang saat itu berusia 24 tahun, ikut nimbrung denganku di beranda rumahku. Aku kemudian masuk ke dalam rumahku dan membuatkan secangkir kopi untuk sahabatku. Kami lalu ngobrol-ngobrol di beranda rumahku. Tiba-tiba suara teriakan yang tadi aku dengar kini terdengar lagi. Suaranya tidak sekeras tadi, namun suara itu cukup terdengar jelas olehku dan juga oleh ibuku. Dan ternyata
Anwar yang saat itu duduk di sampingku pun ikut mendengarkan suara itu. Kami kembali melakukan pencarian ke dalam rumahku untuk mencari sumber datangnya suara. Aku lalu masuk lagi ke dalam rumahku dan aku mencari di sekitar ruang tamu. Anwar, Tian, tolong aku. Suara itu begitu jelas aku dengarkan. Bahkan saat itu Anwar yang ikut dalam prosesi pencarian di dalam rumahku pun mendengar suara itu demikian jelasnya. Aku saat itu lalu terperangah dan menyadari bahwa suara itu ternyata mirip sekali dengan suara almarhum Pak Darman ayahku. Ibuku pun kemudian memandangiku sekilas. Rupanya ibuku ingin memastikan dengan apa yang didengarnya. "Bu, kok kayak suara ayah ya, Bu?" kataku kepada ibuku. "Iya, Yan, ibuku juga mendengar." Anwar pun kemudian ikut menimpali. Iya Mas, kayak suara Pak Darman, Mas," kata Yanto. Kami bertiga pagi itu kemudian saling memandang satu dengan lainnya sebagai tanda bahwa kami terheran-heran dengan situasi yang kami alami di pagi ini. Jam telah menunjukkan pukul 8:30 pagi. Suara-suara itu kami dengar beberapa kali. Namun setelah beberapa saat kami mencari, ternyata kami pun tidak menemukan apapun yang ada di rumah kami. Sekitar jam 9:30, Anwar pun pamit kepada kami untuk pulang ke rumahnya. Saat itu tinggal aku dengan ibuku. Hari berganti dengan hari. Kami hampir melupakan kejadian yang kami alami itu. Saat itu tanggal 27 Juni tahun 2018. Malam itu sekitar jam 9 malam, aku tengah menonton TV di ruang tengah di dalam rumahku, sedangkan ibuku masih duduk di kamarnya. Tiba-tiba aku mendengar suara yang beberapa hari lalu pernah aku dengar. Tolong aku, Dian. Yanto, tolong aku, Yanto. Allah, ya Allah. Suara itu begitu nyata dan begitu jelasnya kami dengarkan. Ibuku pun kemudian berlari keluar dari kamarnya dan menghampiriku. "Yanto, suara bapakmu terdengar lagi, Yan," kata ibuku. "Iya, Bu, aku juga mendengarkan jelas kok, Bu." Malam itu kami berada di ruang tengah rumahku dan televisi kami nyalakan. Ya, memang saat itu antara takut dan tidak, itulah perasaan yang terus berkecamuk dalam diri kami. Merasa tidak takut karena itu adalah suara ayah kami, orang yang begitu kami cintai selama ini. Namun ada juga ketakutan daripada kami berdua, yaitu karena almarhum atau suara itu seperti milik almarhum dari ayahku dan beliau telah meninggal. Di dalam pencarian kami, orang telah meninggal ini alamnya berbeda dan itu adalah orang bilang jin korin. Jadi sesosok jin yang menyerupai orang yang telah meninggal. Malam itu kami kemudian masih berada di ruang tamu. Sekitar pukul 12 malam, aku dan ibuku masih berada di ruang tamu. Ya, karena malam ini kami telah menggelar 2 kasur di ruang tamu dan malam ini kami berencana untuk tidur di ruang tamu, masing-masing menggelar 1 kasur. Ya, karena memang ibuku juga malam ini terlihat agak khawatir. Jam 12 malam, aku lalu mendengar lagi suara-suara itu. Yanto, Bapak meninggal tidak jelas. Bapak meninggal belum sempurna. Bapak dikerjai orang lain. Nyawa Bapak belum bisa menghadap ke Allah. Nyawa Bapak masih dihalangi. Ada setan-setan yang memanfaatkan Bapak. Bapak ingin mati sempurna, Yanto. Yanto, minta tolonglah kepada Ustadz Rifai dan Bapak meminta supaya Ustadz
Rifai memohon kepada Allah supaya Bapak dilapangkan jalannya. Yanto, Bapak tunggu belas kasihanmu dan belas kasihan dari ibumu untuk membantu Bapak. Tolong Yanto, apa kamu tega dengan bapakmu Yanto? Tolong. Suara menghibah itu jelas aku dengarkan. Ibuku saat itu tampak meneteskan air matanya. Bagaimanapun Pak Darman adalah suaminya yang telah menemaninya selama 27 tahun, dan itu bukanlah waktu yang sebentar. Dan kamu dengerin apa kata bapakmu. Cepat, kamu besok pagi ke rumah Ustadz Rifai dan kamu katakan apa yang kamu alami malam ini. Ibuku memerintahkanku untuk datang ke rumahnya Ustadz Rifai besok pagi. Dan benar saja, esok harinya sekitar jam 7 pagi aku telah datang ke rumahnya Ustadz Rifai. Dan pagi itu aku berhasil bertemu dengan Ustadz Rifai di rumahnya. Pagi itu lalu aku menceritakan kejadian semalam yang aku alami dengan ibuku. Aku juga menceritakan beberapa kejadian yang aku alami beberapa waktu sebelumnya. Ustadz Rifai kemudian mengatakan kepadaku jika nanti malam sekitar jam 8 malam dia akan datang ke rumahku dengan beberapa orang rekannya untuk mengadakan semacam acara ruqyah di rumahku. Dan malam itu benar saja Ustadz Rifai datang disertai dengan 2 orang ustadz dan beberapa orang tetangga kami. Malam itu lalu kami mengadakan tahlilan di rumahku. Ya, kami memang orang yang masih senantiasa rutin mengadakan acara tahlilan, walaupun beberapa orang menganggap acara tahlilan ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun bagi kami masih meyakini bahwa acara itu tidak dilarang dalam Islam. Saat itu jam telah menunjukkan pukul 10 malam, dan karena tidak ada kejadian apapun saat itu, Ustadz Rifai dan beberapa orang yang datang ke rumahku berniat untuk meninggalkan rumah kami. Namun ternyata sebelum mereka meninggalkan rumah kami, mereka pun dikagetkan dengan munculnya suara dari ayahku. Suara itu menghibah dan terdengar seperti orang yang meminta tolong, seperti apa yang aku dengarkan kemarin malam. Suara dari ayahku terdengar begitu sedih dan begitu ingin untuk ditolong. Lalu Ustadz Rifai kemudian berdoa sejenak, dan aku tidak tahu apa yang dialami oleh Ustadz Rifai, karena tiba-tiba saja Ustadz Rifai berkata kepadaku, "Yan, nih bapak mau ngomong sebentar sama kamu Yan, sama ibumu, silahkan ngobrol." Lalu saat itu Ustadz Rifai disertai dengan 1 orang ustadz lalu mengajakku untuk pinggir ke ruang samping yang ada di rumah. Aku, ibuku, Ustadz Rifai dan seorang ustadz kemudian ngobrol. Saat itu sang Ustadz Rifai mengatakan bahwa menurut firasat dan penglihatan batin yang dilihatnya, ternyata ayahku memang kondisinya saat ini tidak baik-baik saja di alamnya. Beliau juga memang sedang membutuhkan pertolongan. Dan malam itu orang yang hampir pulang ini kami minta lagi untuk membacakan tahlil kembali. Sampai malam itu setengah 12 malam acara tahlil telah selesai. Tiba-tiba pintu rumahku digedor oleh seorang tetangga kami, dan aku tahu tetangga kami itu bernama Pak Jalil yang usianya lebih tua dari almarhum ayahku. Pak Jalil saat itu berusia 54 tahun. Penghidupan Pak Jalil ini tidak beda dengan kami. Pak Jalil juga mempunyai sebuah toko yang posisinya tak jauh dari rumahku. Pak Jalil malam itu kemudian dengan wajah yang diselimuti oleh rasa ketakutan yang luar biasa, Pak Jalil kemudian menceritakan bahwa dirinya beberapa hari ini diteror oleh sosok yang menyerupai ayahku, dan sesosok ini begitu luar biasa mengganggu mereka. Dan malam itu Jalil berterus terang bahwa dia telah menggunakan ilmu hitam atas
keinginannya, dan itu dilakukan oleh seorang dukun untuk mengakhiri hidup ayahku dengan cara disantet. Saat itu kami tidak bisa berkata apapun. Rasa marah, rasa emosi terus bercampur dalam diriku dan diri ibuku. Namun kami pun tetap berpikir jernih. Kami tetap berusaha untuk bersabar. Kami tidak bisa memaafkan apa yang dilakukan Pak Jalil, namun kami juga berusaha menahan diri untuk tidak berlaku kasar. Malam itu Pak Jalil kemudian pulang lagi ke rumahnya. Aku tak tahu apa yang terjadi malam itu. Pagi harinya Pak Jalil telah ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya. Dan semenjak itu suara-suara ayahku yang menghibah itu pun sudah tak terdengar lagi setelah kematian Pak Jalil. Aku tak tahu apakah ini semacam balas dendam dari ayahku atau apa. Namun hal itu kami anggap selesai oleh keluarganya Pak Jalil juga, karena memang kami tidak bisa menemukan bukti apapun dari semua itu, karena polisi hanya bisa menerima bukti-bukti otentik, sedangkan bukti-bukti seperti ini tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk melakukan penyelidikan di kepolisian. Semenjak itu aku dan keluargaku sudah tak menemukan kejadian-kejadian aneh lagi di rumahku. Nah, itulah para sahabat, cerita yang bisa kami sampaikan itu adalah sebuah kisah kiriman dari Adi Firmansyah. Dan bila para sahabat ada cerita-cerita yang lain, silahkan dikirimkan kepada kami di bumida2000@gmail.com. Akhirnya Pak Toto mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.